Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan juga atau PSPK 1 dan juga IFRS S2 atau PSPK 2 pada PT Caron Popan Indonesia Tbk. Analisis ini dilakukan sebagai bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi keberlanjutan dengan menggunakan data yang bersumber dari Sustainability Report PT Caron Popan Indonesia Tbk tahun 2024. Untuk latar belakang dari analisis ini, saat ini isu keberlanjutan menjadi perhatian utama bagi investor dan juga pemangku kepentingan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga mampu mengelola risiko dan peluang keberlanjutan secara transparan. IFRS melalui IFRS S1 menetapkan standar pengungkapan umum terkait risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Di Indonesia, standar ini diadopsi melalui PSPK. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana PT Caron Pokpan Indonesia Tbk telah siap dalam mengimplementasikan ketentuan IFRS S1 dan juga IFRS S2 melalui laporan keberlanjutannya yang disusun, khususnya untuk laporan keberlanjutan tahun 2024. Yang pertama untuk IFRS S1 atau PSPK S1, Overview, Governance, and Strategy. Next slide. Overview IFRS S1. IFRS S1 merupakan standar yang mengatur pengungkapan umum terkait keberlanjutan yang relevan terhadap pengambilan keputusan investor. Standar ini menekankan bahwa perusahaan harus mengungkapkan bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan diidentifikasi, dikelola, serta diintegrasikan ke dalam strategi dan tata kelola perusahaan. Dalam konteks ini, PT Caron Popan Indonesia Tbk telah menyusun laporan keberlanjutan yang mengacu pada berbagai kerangka ESG dan juga GRI yang menjadi dasar awal dalam menilai kesiapan terhadap IFRS S1. Next slide. Analisis pertama untuk IFRS S1 yaitu governance. Hal ini mengukur yaitu bagaimana struktur dan peran manajemen dalam mengawasi isu keberlanjutan. Berdasarkan ketentuan PSPK 1, perusahaan diharapkan mengungkapkan peran direksi dan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terkait keberlanjutan. Dari Sustainability Report PT Caron Pokpan Indonesia Tbk, telah memiliki struktur tata kelola yang melibatkan direksi dan juga dewan komisaris dalam pengawasan isu keberlanjutan, serta didukung oleh fungsi audit internal. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi governance, perusahaan telah memiliki kesiapan yang cukup dalam mendukung implementasi IFRS S1. Next slide. Selanjutnya untuk aspek strategi, yaitu bagaimana perusahaan merespon risiko dan peluang keberlanjutan dalam strategi bisnisnya. PT Caron Popan Indonesia Tbk memiliki strategi keberlanjutan yang berfokus pada ketahanan pangan, kesejahteraan mitra dan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Strategi tersebut telah terintegrasi dengan kegiatan operasional dan rantai pasok perusahaan. Namun, dalam laporan keberlanjutan, keterkaitan langsung antara strategi keberlanjutan dan juga dampak finansial jangka panjang masih belum dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, dari aspek strategi, perusahaan dinilai cukup siap, namun masih memerlukan penyempurnaan agar sepenuhnya sejalan dengan ketentuan IFRS S1. Next slide. Berdasarkan analisis pada aspek governance dan juga strategi, dapat disimpulkan bahwa PT Caron Popan Indonesia Tbk menunjukkan kesiapan yang cukup dalam penerapan awal IFRS S1. Selanjutnya, analisis akan dilanjutkan pada aspek risk management serta metrics and target sesuai ketentuan dalam PSPK 1. Untuk selanjutnya, risk management, identifikasi risiko keberlanjutan. PSPK 1 menekankan bahwa perusahaan harus mengidentifikasikan risiko dan peluang keberlanjutan yang berpotensi mempengaruhi arus kas, kinerja keuangan, dan prospek jangka panjang. Berdasarkan laporan keberlanjutan, risiko keberlanjutan telah teridentifikasi mencakup yaitu risiko fluktuasi harga, perubahan iklim terhadap ketersediaan bahan baku dan produktivitas peternakan, risiko kesehatan dan keselamatan kerja termasuk biosecurity dan penyakit unggas, risiko lingkungan terkait limbah emisi, dan konsumsi energi. Risiko tersebut umumnya telah diungkapkan dalam konteks operasional dan keberlanjutan, namun belum sepenuhnya dipetakan sebagai risiko finansial material sebagaimana ditekankan pada PSPK 1. Next slide. Untuk selanjutnya ada pengelolaan risiko keberlanjutan. JPN telah menerapkan berbagai upaya pengelolaan risiko keberlanjutan, antara lain integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir untuk mengurangi risiko pasokan bahan baku, penerapan biosecurity standar untuk keamanan pangan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah untuk mengurangi risiko lingkungan. Yang keempat ada kemitraan dengan petani dan peternak lokal sebagai strategi stabilisasi pasokan. Namun demikian, pengelolaan risiko ini telah disajikan secara kualitatif dan belum dilengkapi dengan analisis dampak kualitatif terdapat kinerja keuangan atau arus kas. Jadi sebagaimana diharapkan dalam PSPK 1. Selanjutnya ada kesesuaian pengungkapan dengan PSPK 1. Dari sisi
Kesesuaian pengungkapan dapat disimpulkan bahwa JPN sudah mengungkapkan proses identifikasi dan mitigasi risiko keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan. Pengungkapan risiko masih bersifat relatif dan terpisah dari laporan keuangan yang utama. Belum terdapat penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana risiko keberlanjutan mengaruhi strategi, model bisnis, dan prospek keuangan perusahaan. Dengan demikian, pengungkapan risk manajemen JPIN dapat dikategorikan sesuai dengan PSPK 1. Next slide. Terus selanjutnya ada matriks dan target IFRS S1. Di indikator keberlanjutan, JPIN mengungkapkan berbagai indikator keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Indikator lingkungan meliputi konsumsi energi, penggunaan air, dan pengelolaan limbah dan emisi. Jadi pada aspek sosial, JPIN mengungkapkan indikator ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, serta kemitraan dengan petani dan peternak lokal. Terus selanjutnya ada target yang diungkapkan. JPIN telah membuat target keberlanjutan yang bersifat operasional dan kualitatif seperti peningkatan efisiensi energi, pengurangan limbah produksi, dan peningkatan kesejahteraan mitra peternak serta penguatan keamanan pangan. Tapi sebagian target masih bersifat jangka pendek dan deskriptif. Next slide. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya ada indikator keberlanjutan cukup lengkap dan konsisten dilaporkan setiap tahun. Terdapat keterkaitan antara indikator ESG dan aktivitas operasional inti perusahaan, pengungkapan mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan nilai pasar. Untuk kekurangan, belum semua metrik keberlanjutan dikaitkan secara langsung dengan kinerja keuangan dan risiko material. Jadi sebagaimana ditekankan pada IFRS S1. Yang kedua, ada target kualitatif dengan iklim dan transisi rendah karbon masih terbatas. Next slide. Untuk kesiapan implementasi IFRS S1, ringkasan temuan. Jadi di IFRS S1 menekankan pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan yang material terhadap kinerja keuangan, posisi keuangan, dan aspek dan prospek perusahaan berdasarkan laporan keberlanjutan JPIN. Perusahaan telah mengungkapkan berbagai isu ESG yang relevan, namun sebagian besar masih disajikan sebagai laporan keberlanjutan umum. Jadi belum sepenuhnya terintegrasi dengan laporan keuangan. Untuk status kesiapannya cukup. JPIN telah memiliki fondasi yang baik melalui laporan keberlanjutan yang konsisten, identifikasi isu material, pengungkapan kebijakan, dan program ESG. Untuk gap utama, belum terdapat pengungkapan yang kuat mengenai dampak finansial dan risiko dan peluang keberlanjutan. Keterkaitan antara strategi dan keberlanjutan dalam prospek keuangan jangka panjang masih terbatas. Yang ketiga, pengukuran risiko keberlanjutan belum sepenuhnya berbasis skenario. Next slide. Untuk selanjutnya, IFRS S2 PSPK 2, review Matrix dan strategi dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya IFRS S2 PSPK 2, overview Matrix and strategy. Next slide. Pada slide ini, IFRS S2 atau PSPK 2 itu standar yang mengatur pengungkapan informasi terkait perubahan iklim yang berdampak material terhadap kinerja, posisi keuangan, dan prospek perusahaan. Yang dimaksud dengan informasi iklim dalam IFRS S2 ini bukan hanya data lingkungan, tapi juga informasi yang menunjukkan bagaimana perubahan iklim ini dapat mempengaruhi bisnis dan keuangan perusahaan. Nah, informasi ini mencakup resiko dan peluang iklim, serta dampaknya terhadap strategi operasional dan kinerja keuangan, yang bertujuan untuk menyediakan informasi iklim yang relevan, konsisten, dan dapat dibandingkan, terus membantu investor menilai dampak keuangan dan risiko dan peluang iklim. Dalam IFRS S2, perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi iklim berdasarkan 4 pilar utama. Yang pertama, governance, yaitu bagaimana Dewan Direksi dan Manajemen mengawasi serta bertanggung jawab atas risiko dan peluang iklim. Yang kedua, strategi, yaitu bagaimana perubahan iklim mempengaruhi strategi, model bisnis, dan perencanaan jangka pendek hingga jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, risk management, yaitu gimana risiko iklim diidentifikasi, dinilai, dan dikelola, serta keterkaitannya dengan sistem manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat adalah matrix dan targets yang mencakup pengungkapan emisi gas rumah kaca, skop 1, 2, dan 3. IFRS S2 juga mengelompokkan 2 jenis utama risiko iklim. Yang pertama, risiko fisik, yaitu cuaca ekstrim, bencana, terus kemudian risiko transisi, yaitu regulasi, teknologi, pasar, dan reputasi. Next slide. Kemudian hubungan antara IFRS S2 PSPK
dengan IFRS S1. IFRS S1 atau PSPK 1 dan IFRS S2 atau PSPK 2 ini disusun sebagai standar yang saling melengkapi dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara terpisah. Nah, jadi keduanya itu harus digunakan bersama-sama untuk mengungkapkan keberlanjutan perusahaan yang disajikan secara utuh dan relevan bagi pengguna laporan. Nah, IFRS S1 ini berperan sebagai kerangka umum pengungkapan keberlanjutan yang mengatur bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko dan peluang berkelanjutan berpotensi berdampak terhadap kondisi keuangan, kinerja, dan prospek perusahaan. Nah, sementara itu, IFRS S2 itu merupakan standar tematik yang secara khusus memperdalam isu perubahan iklim. IFRS S2 ini memberikan panduan yang lebih rinci mengenai bagaimana perusahaan harus mengungkapkan informasi iklim termasuk risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang berdampak terhadap bisnis atau keuangan perusahaan. Nah, secara konseptual, IFRS S2 ini mengikuti struktur 4 pilar yang sama dengan IFRS S1, yaitu governance, strategi, risk management, serta matrix dan targets. Nah, ini kesamaan struktur ini bertujuan agar informasi iklim yang diungkapkan dapat terhubung langsung dengan strategi pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Next slide. Selanjutnya, tentang risiko iklim yang diatur dalam IFRS S2 atau PSPK 2. Nah, standar yang menekankan bahwasannya perubahan iklim itu dapat menimbulkan risiko yang berdampak langsung terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, dalam yang resiko iklim pada CPIN ini, untuk resiko fisik itu ada cuaca ekstrim yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku pakan, gangguan produksi peternakan dan distribusi. Nah, untuk resiko transisinya itu ada pada regulasi lingkungan dan emisi sektor agribisnis, kemudian tekanan efisien energi dan pengelolaan limbah, dan juga resiko reputasi terkait isu keberlanjutan pangan. Untuk dari dampak keuangannya, itu ada dari biaya produksi, stabilitas pasokan, margin, dan arus kas. Next slide. Selain resiko IFRS S2, juga menekankan bahwasannya perubahan iklim dapat menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Nah, peluang ini misalnya muncul melalui pengembangan produk dan jasa rendah karbon, penerapan efisiensi energi yang dapat menurunkan biaya operasional, serta peluang memperoleh pembiayaan hijau atau insentif dari pemerintah. Selain resiko, perubahan iklim yang membuka peluang bisnis bagi CPIN ini misalnya melalui efisiensi energi di pabrik pakan dan fasilitas produksi. Nah, CPIN di sini tuh dapat menekan biaya operasional dan juga menerapkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang lebih baik yang dapat meningkatkan efisiensi sekaligus reputasi perusahaan. Nah, dalam IFRS S2, CPIN ini perlu menjelaskan bagaimana peluang-peluang ini dapat menciptakan nilai ekonomi, baik dalam bentuk penghematan biaya, peningkatan daya saing, maupun penguatan posisi sebagai perusahaan pangan yang berkelanjutan. Nah, sehingga isu iklim ini tidak hanya menjadi resiko, tapi juga sumber peluang strategis bagi CPIN. Next slide. Nah, pada saat ini kita membahas bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan yang merupakan bagian penting dalam IFRS S2. Perusahaan diwajibkan menjelaskan dampak iklim terhadap strategi bisnisnya, misalnya melalui penyesuaian model bisnis, perubahan rantai pasok, hingga strategi investasi dan ekspansi ke masa depan. Nah, dalam konteks CPIN ini, perubahan iklim berpotensi mempengaruhi strategi bisnis dan kinerja keuangan secara langsung. Dari strategi CPIN perlu memastikan keberlanjutan rantai pasok bahan baku ini dapat meningkatkan efisiensi produksi serta menyusun perencanaan jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Nah, dari sisi kinerja keuangan, resiko iklim dapat mempengaruhi biaya produksi, margin laba, dan ketahanan arus kas. Bahkan dalam kondisi tertentu, resiko iklim juga bisa berdampak pada penurunan nilai aset operasional. Nah, ini sesuai dengan IFRS S2, CPIN harus mengungkapkan bagaimana dampak-dampak ini mempengaruhi strategi dan kinerja keuangan secara material. Next slide. Nah, selanjutnya, pada saat ini menegaskan bahwasanya dalam IFRS S2, isu iklim itu tidak hanya dilaporkan, tetapi harus benar-benar terintegrasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, perusahaan itu perlu mempertimbangkan faktor iklim dalam perencanaan strategis, termasuk penggunaan climate scenario analysis untuk melihat dampaknya di masa depan. Selain itu, pertimbangan iklim juga harus masuk dalam alokasi modal dan keputusan investasi, serta menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Pertimbangan iklim perlu masuk dalam perencanaan strategis, termasuk saat pada CPIN itu mengambil keputusan pada fasilitas produksi atau teknologi baru. Selain itu, resiko iklim juga perlu menjadi bagian dari enterprise risk management perusahaan. Nah, IFRS S2 ini juga menekankan peran tata kelola di mana dewan direksi dan manajemen puncak CPIN ini bertanggung jawab dalam mengawasi strategi iklim, menetapkan target, serta memantau kinerjanya. Nah, kesimpulannya, dalam CPIN ini strategi iklim dan strategi bisnis saling terkait karena keduanya berdampak langsung pada keberlanjutan kinerja dan nilai perusahaan. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait climate risk management. Pada proses manajemen risiko iklim, CPIN mengidentifikasi risiko iklim sebagai
bagian dari manajemen risiko perusahaan dengan mempertimbangkan risiko fisik dan risiko transisi. Risiko fisik mencangkup dampak perubahan iklim terhadap operasional peternakan, pabrik pakan, dan fasilitas produksi seperti cuaca ekstrem, peningkatan suhu, dan gangguan ketersediaan air. Sementara itu, risiko transisi meliputi perubahan regulasi lingkungan, peningkatan standar emisi, perubahan preferensi konsumen terhadap produk keberlanjutan, serta tekanan reputasi terkait isu lingkungan. Selanjutnya, menilai risiko iklim berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak terhadap kinerja operasional dan keuangan, sebagaimana diisyaratkan dalam PSPK 2. Penilaian ini mencangkup potensi dampak terhadap biaya produksi, keberlanjutan pasokan bahan baku, efisiensi energi, serta kelangsungan aset dan fasilitas produksi. Kesesuaian dengan PSPK 2, proses manajemen risiko iklim CPIN telah sesuai dengan PSPK 2 karena mencakup identifikasi risiko fisik dan transisi, penilaian materialitas dan dampak, pengelolaan risiko melalui mitigasi dan adaptasi, integrasi ke dalam ERM, serta pemantauan dan pengungkapan keberlanjutan. Next slide. Selanjutnya, Metrics and Targets. Target pengurangan emisi. CPIN menetapkan target pengurangan emisi sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadapi risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Target pengurangan emisi disusun dengan menetapkan tahun dasar atau baseline year, cakupan emisi yang menjadi fokus, serta jangka waktu pencapaian target. Target ini didukung oleh strategi operasional seperti peningkatan efisiensi energi, optimalisasi proses produksi, dan penerapan praktik operasional yang lebih ramah lingkungan. Penetapan target pengurangan emisi menunjukkan keselarasan antara strategi keberlanjutan CPIN dan pengelolaan risiko iklim sebagaimana dipersyaratkan dalam PSPK 2. Selanjutnya ialah kesiapan data. Dalam rangka memenuhi persyaratan PSPK 2, CPIN juga mengungkapkan tingkat kesiapan data yang mendukung pengukuran dan pelaporan metrik iklim. Kesiapan data mencangkup ketersediaan sistem pencatatan emisi, konsistensi metodologi pengukuran, serta penerapan pengendalian internal atas data keberlanjutan. CPIN secara bertahap meningkatkan kualitas dan keandalan dalam iklim untuk memastikan informasi yang disajikan akurat, dapat ditelusuri, dan transparan. Pengungkapan kesiapan data ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung pelaporan iklim yang andal dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam PSPK 2. Next slide. Selanjutnya ialah kesiapan implementasi IFRS S2 atau PSPK 2. Pada ringkasan temuan, IFRS S2 menekankan pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim yang berdampak material terhadap kinerja keuangan, posisi keuangan, dan prospek jangka panjang perusahaan. Berdasarkan laporan keberlanjutan CPIN, perusahaan telah mulai mengungkapkan isu-isu iklim yang relevan seperti pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, dan emisi gas rumah kaca. Namun, sebagian besar pengungkapan tersebut masih disajikan sebagai laporan keberlanjutan umum dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan analisis dampak finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam IFRS S2. Untuk status kesiapannya cukup pengungkapan risiko lingkungan dan iklim dalam laporan keberlanjutan, identifikasi risiko iklim fisik dan risiko transisi yang relevan dengan operasional perusahaan, penyampaian metrik lingkungan dasar termasuk konsumsi energi dan emisi GRK, integrasi awal isu iklim dan kebijakan dalam kebijakan dan program keberlanjutan perusahaan. Terkait gap utama, belum terdapat pengungkapan yang kuat mengenai dampak finansial risiko dan peluang iklim terhadap pendapatan, biaya, aset, dan arus kas perusahaan. Keterkaitan antara strategi iklim dan prospek keuangan jangka panjang belum dijelaskan secara eksplisit. Kemudian pengelolaan risiko iklim belum sepenuhnya didukung oleh analisis skenario iklim. Jadi fondasi ini menunjukkan bahwa CPIN berada dalam tahap cukup siap untuk mengadopsi pengukuran iklim berbasis IFRS S2, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek tertentu. Next slide. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Oke, sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis terhadap Sustainability Report PT Caron Pokpan Indonesia Tbk tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa perusahaan secara umum telah menunjukkan kesiapan yang cukup dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan sesuai dengan ketentuan IFRS S1 dan juga IFRS S2 yang diadopsi dalam PSPK 1 dan PSPK 2. Dengan demikian, PT Caron dan ke depan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan agar selaras dengan standar internasional dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.